Bermula dengan pemandangan Sungai Duman yang merupakan perbatasan Korea dan Tiongkok. Terlihat dua orang kakak beradik asal pribumi alias orang asli Korea yang sedang menjadi petunjuk arah untuk beberapa tentara Jepang. Setelah menyeberang, salah seorang tentara memberikan imbalan atas jasa keduanya yang telah menunjukkan arah untuk mereka. Dengan semangat, si adik pun membuka kantong itu, sedangkan sang kakak hanya memandanginya dengan senyuman. Tapi ternyata di dalam kantong itu bukan hanya makanan, melainkan juga granat. Pada tahun 1910, Korea menjadi jajahan Jepang. Sebuah gerakan barisan damai akhirnya dilakukan pada tanggal 1 Maret 1919. Namun orang-orang itu malah ditembaki tanpa ampun. Hal itu pun mendorong meluasnya pergerakan perlawanan, sehingga Jepang membuat sebuah batalion elit. Yang mana tujuan utama batalion itu dibentuk yaitu untuk memasuki wilayah Bongodong, tempat di mana para pejuang kemerdekaan bersembunyi. Setelah insiden kematian sang adik, si kakak yang diketahui bernama Hwang Hae-chul kini sudah tumbuh dewasa, bahkan menjadi salah satu pemimpin pejuang kemerdekaan. Saat itu, ia dan komplotannya mendapati sebuah pos penjagaan yang baru dibangun oleh Jepang. Pos penjagaan itu terletak di dekat Sungai Duman. Lantas setelah mengamati cukup lama, mereka pun memutuskan untuk melakukan penyerangan. Dan uniknya, hal itu dibuka dengan trik tipuan dari Hae-chul yang melemparkan sebuah granat palsu. Setelah menyisakan satu remaja Jepang yang bernama Yukio dan menjadikannya sandera, tak lupa Hae-chul menuliskan sebuah pesan dengan darah tentara Jepang. Pesan itu adalah sebuah semangat kemerdekaan sekaligus kalimat intimidasi serta perlawanan untuk penjajah Jepang. Di markas Jepang, seorang letnan bernama Kusanagi melaporkan terkait keadaan dan posisi pejuang kemerdekaan. Ia mengatakan bahwa mereka berjumlah sekitar 100 orang, bersembunyi di Gunung Huan dan Sangchon yang dekat dengan wilayah Bongodong. Ia juga menambahkan bahwa mereka kini telah mengetahui tentang kedatangan batalion elit yang akan menyerang mereka. Selain itu, Kusanagi juga memberi pendapat bahwa dengan jumlah mereka yang sedikit, mereka akan dengan mudah untuk bergerak. Dan jika sudah bergerak, maka kemungkinan sudah terlambat untuk mengejar mereka. Mendengar hal itu, pimpinan batalion elit Jepang yaitu Mayor Yasukawa Jiro menegaskan bahwa rencana perburuan tetap akan dilaksanakan, sebab ia yakin bahwa pasukannya lebih cepat daripada mereka. Di waktu yang sama, Hae-chul dan kawan-kawan kini telah sampai di pos pertahanan pejuang kemerdekaan yang dekat dengan desa Samdunja. Akan tetapi Hae-chul tak menemukan seorang pun di sana. Salah seorang anak buahnya pun mengatakan bahwa pos itu sebelumnya dijaga oleh Kapten Lee Jang-ha dan pasukannya. Perlu diketahui, Lee Jang-ha atau untuk mempermudah kita sebut saja Jang-ha adalah anak buah Hae-chul dahulu saat masih di kamp pelatihan Sangchon. Tapi saat mengetahui Jang-ha mempunyai seorang kakak perempuan, sontak Hae-chul pun menganggap Jang-ha sebagai adiknya. Tak lama kemudian, datang sebuah kabar bahwa tentara Jepang sedang menyerang desa. Di tengah situasi genting itu, ada seorang gadis bernama Chuni yang berusaha sebisa mungkin agar tidak ketahuan tentara Jepang. Di lain sisi, tentara Jepang kini tengah menghancurkan desa dan menangkapi siapapun di sana. Yang berontak tentu saja akan dieksekusi di tempat. Sebuah pemandangan yang sangat miris dan hanya bisa Chuni lihat dari kejauhan. Alhasil, setelah semua warga desa dikumpulkan, pemimpin tentara yang bernama Letnan Arayoshi mulai menanyai mereka. Yang intinya, ia menanyakan tentang keberadaan seseorang yang bernama Lee Jin-sung. Yang mana Lee Jin-sung adalah seorang pengumpul dana yang digunakan untuk perlawanan terhadap Jepang. Dan kabarnya ia akan menuju Gunung Huan yang letaknya tak jauh dari desa Samdunja. Nah, jadi tujuan utama Arayoshi dan anak buahnya ini sebenarnya untuk menangkap Lee Jin-sung.
Akan tetapi kepala desa yang mengetahui bahwa Jepang akan tetap membunuh mereka apapun jawabannya, sontak memerintahkan semua warga untuk lari. Tak hanya itu, sang kepala desa langsung menembakkan pistol Arayoshi yang sebelumnya telah diarahkan kepadanya. Singkat cerita, semua warga yang mencoba lari akhirnya tetap tertangkap dan langsung dihabisi saat itu juga. Bahkan Arayoshi yang menyadari adanya seseorang yang bersembunyi di dalam suatu rumah, seketika langsung menembaknya meski ia masih anak-anak. Melihat hal itu, Chuni tak lagi bisa menahan emosinya dan langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Sebab anak itu ternyata adalah adiknya. Lalu dengan munculnya seorang gadis muda, segar dan menawan itu, tampak tentara Jepang semakin semangat seakan menemukan sebuah kesenangan baru. Sehingga saat Arayoshi akan mengeksekusinya, tiba-tiba ya, itu adalah Jang Ha dan pasukannya yang akhirnya muncul dan membuat tentara Jepang terpojok. Terlebih lagi, setelah Heichul dan kawan-kawan juga tiba, mereka seakan tak punya pertahanan lain selain kabur. Sehingga Letnan Arayoshi dan sebagian anak buahnya berhasil selamat dengan cara itu. Kembali ke desa, Yukio yang saat itu masih terus dibawa sebagai sandera, akhirnya diperlihatkan dengan kebengisan bangsanya dalam menjajah. Di sana tampak juga Chuni yang masih tidak kuasa dengan kematian adiknya. Bersamaan dengan itu, Heichul dan kawan-kawan akhirnya tahu bahwa tujuan utama Letnan Arayoshi dan pasukannya saat itu adalah untuk menangkap Lee Jin-sung, di mana menurut informasi, ia akan ditemani seorang wanita untuk menuju ke Gunung Huan. Mendengar hal itu, Heichul, Jang Ha, dan yang lainnya mengira bahwa wanita tersebut adalah kakak Jang Ha yang bernama Huaja. Lantas hal itu pun membuat mereka lega, terlebih Heichul dan tentunya Jang Ha. Sebab sebelumnya diketahui bahwa Huaja termasuk korban pembantaian Jepang pada tanggal 1 Maret 1 tahun yang lalu. Nah, untuk itu Jang Ha pun memerintahkan agar tim penembak jitu segera menuju Gunung Huan demi keselamatan Lee Jin-sung dan juga Huaja. Di sisi lain, batalion elit yang dipimpin oleh Mayor Yasukawa akhirnya mulai bergerak. Lalu sesampainya mereka di desa Samdunja, tampak Yasukawa yang tidak terkejut sama sekali saat mendapati prajuritnya banyak yang mati. Pasalnya, ia sudah tahu bahwa sebelumnya Arayoshi telah dikalahkan saat menyerang tempat itu. Yang ternyata penyerangan itu sebenarnya tanpa seizin darinya. Setelah itu, seorang tawanan yang merupakan pejuang kemerdekaan bernama Chulhon dipaksa untuk menunjukkan arah Gunung Huan, sebuah tempat yang merupakan tujuan Lee Jin-sung. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju Gunung Huan, akhirnya terungkap bahwa Heichul dan kawan-kawan ternyata tidak satu misi dengan Jang Ha dan pasukannya. Sebab ternyata Heichul CS hanya berfokus pada pertemuan mereka dengan Lee Jin-sung, yang mana mereka akan menukarkan senjata yang telah mereka bawa dari Cina dengan uang yang kini dibawa oleh Lee Jin-sung. Setelah itu mereka akan berbalik ke Cina untuk mengantarkan uang tersebut. Praktis hanya itu, tanpa begitu memikirkan serangan batalion elit yang mulai mengancam mereka. Beda halnya dengan Jang Ha dan kawan-kawan yang memang sudah siap mati untuk menghadapi mereka. Sore menjelang malam, Lee Jin-sung akhirnya tiba di tempat yang telah dijanjikan. Di sana ia hanya tinggal menunggu Heichul dan kawan-kawan untuk penukaran uang dengan senjata. Tapi tiba-tiba rupanya itu adalah Letnan Kusanagi yang secara khusus diperintahkan untuk menangkap Lee Jin-sung. Satu persatu orang-orang Lee Jin-sung berhasil dihabisi. Beruntung Lee Jin-sung dan seorang wanita yang bersama dengannya bisa selamat berkat bantuan Jang Ha dan kawan-kawan. Tapi betapa terkejutnya ia saat melihat wanita itu ternyata bukan kakaknya. Menanggapi hal itu, Lee Jin-sung pun mengambil sebuah wadah berisi abu pembakaran korban tragedi 1 Maret. Dan mirisnya, Huaja atau kakak Jang Ha juga berada dalam wadah itu alias sudah mati.
Lee Jin-sung kemudian menjelaskan bahwa saat kejadian 1 Maret, Jepang dengan beringas membakar mereka semua. Lalu si wanita yang diketahui bernama Jahyun itu memberikan cincin titipan Hwaja kepada Jang Ha. Ia mengatakan bahwa Hwaja tetap memeganginya sampai ia mati terbakar. Di waktu yang sama, Letnan Arayoshi dan beberapa anak buahnya yang masih selamat akhirnya ditemukan dan dibawa ke hadapan Yasukawa. Dengan murka, ia pun mengolok-olok Arayoshi yang telah kalah dan kabur dari pejuang Korea yang notabene kebanyakan dari mereka adalah petani. Tapi meski begitu, ia tetap memerintahkan Arayoshi untuk bergabung dengannya. Setelah itu, Chul-hun kembali dipanggil dan dipaksa untuk menunjukkan tempat persembunyian teman-temannya. Yasukawa mengancam jika ia tidak mau buka mulut, maka ia akan membunuh penduduk desa yang telah tertangkap. Dan tentunya sudah bisa ditebak bahwa pada akhirnya mereka tetap dibunuh meski Chul-hun telah memberitahukan lokasi teman-temannya. Di markas para pejuang, terjadi sebuah keributan antara Yukio dan salah seorang anak buah Jang Ha yang bernama Gedong. Gedong tidak terima karena Yukio telah membuang makanan pemberian mereka. Padahal Chuni dengan susah payah memasak makanan itu. Lalu Jang Ha yang masih berduka bercampur marah atas kematian kakaknya. Tanpa pikir panjang langsung mengarahkan pistolnya ke kepala Yukio. Beruntung Heichul mencegahnya sembari mengatakan bahwa jika Jang Ha melakukan hal itu, maka apa bedanya ia dengan Jepang? Terlebih lagi Yukio juga masih sangat muda, sehingga tidak ada gunanya ia membunuhnya saat ini. Singkat cerita, Jang Ha pun akhirnya bisa ditenangkan yang kemudian kembali menghampiri dan memeluk Abu sang kakak dengan penuh kesedihan. Beberapa saat kemudian, setelah keadaan sudah tenang, Heichul menanyai Gedong terkait jumlah pejuang yang ia lihat di Bongodong. Gedong pun menjawab jumlah mereka yaitu sekitar 100 orang. Namun ia kemudian tampak ragu setelah salah satu teman Heichul yang bernama Byung-gu menyangkalnya dan mengatakan jumlah mereka adalah 200. Mendengar hal itu, Gedong pun mengatakan bahwa ia tidak tahu persis mengenai jumlah mereka. Sebab para pejuang kemerdekaan selalu datang dan pergi yang membuat mereka tidak memiliki jumlah yang pasti. Heichul lalu menjelaskan bahwa ketidakpastian jumlah itu tak lain karena mereka yang kemarin semula hanya seorang petani bisa dadakan menjadi pejuang kemerdekaan pada hari ini. Sebagai bukti, ia pun menyebutkan profesi anak buahnya sebelum menjadi pejuang. Ada yang seorang nelayan, bandit, dan bahkan dirinya sendiri semula adalah seorang pengembala. Tak hanya itu, ternyata semua orang yang berada di sana tak satu pun yang merupakan asli seorang prajurit. Justru mereka hanyalah orang-orang dengan profesi dan latar belakang masing-masing yang tergerak hatinya untuk menuntut sebuah kemerdekaan. Pungkas Heichul dengan penuh semangat. Mendengar hal itu, Jang Ha pun mengingatkan Heichul tentang misi utamanya, yang tak lain hanya sebatas menukarkan senjata dengan uang. Sehingga setelah uang itu kini telah berada di tangannya, Heichul dan anak buahnya seharusnya segera pergi karena tugas mereka telah selesai. Akan tetapi Heichul kini berubah pikiran dan justru memilih untuk berjuang bersama Jang Ha. Pasalnya, uang itu bisa diantarkan setelah misi Jang Ha selesai. Mendengar keputusan sepihak dari Heichul, sontak Byung-gu pun protes dan lantas meyakinkan Heichul bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan batalion elit Jepang. Bahkan Byung-gu juga mengusulkan agar uang itu dibagi rata saja. Setelahnya, mereka tinggal meneruskan hidup dengan uang itu dan senjata yang mereka punya. Tapi dengan entengnya, Heichul menjawab bahwa semua itu akan percuma jika tidak punya tanah untuk ditinggali. Oleh karenanya, sudah menjadi harga mati untuk ikut berjuang demi sebuah tanah yang diimpikan, atau apa yang biasa disebut dengan sebuah kemerdekaan. Namun siapa sangka bahwa dari kejauhan, posisi mereka kini telah diketahui oleh unit yang dibawahi Kusanagi. Keesokan harinya, saat semua telah sepakat untuk terus berjuang, Jang Ha pun menjelaskan bahwa rencananya saat ini adalah untuk memancing batalion elit ke puncak Goryeo, sebuah lokasi yang tak jauh dari Gunung Huan. Sedangkan Jahyun, Gedong, dan juga Chuni diperintahkan untuk berangkat terlebih dahulu menuju Bongodong. Tapi secara khusus mereka dibawakan abu jenazah pejuang yang nantinya akan diberikan kepada komandan. Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk membawa Yukio bersama mereka.
Di mana menurut Gedong hal itu sangat menyebalkan sebab keinginannya adalah bertarung di garis depan. Shin kemudian berpindah dengan memperlihatkan Kusanagi yang melaporkan kondisi terkini terkait pejuang kemerdekaan yang semakin bertambah serta juga keberadaan Lee Jin-sung bersama mereka. Pada momen ini, terungkap juga fakta mengejutkan bahwa ternyata Yukio bukanlah orang sembarangan. Terbukti saat Yasukawa memerintahkan Kusanagi untuk menyelamatkannya sekarang juga. Tak lama, Arayoshi juga menghadap dan meminta agar ialah yang memimpin pada serangan selanjutnya. Hal itu ia lakukan demi menebus kesalahan yang telah ia lakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Yasukawa pun mengabulkannya. Tapi dengan satu jari Arayoshi sebagai tumbal karena kesalahan yang telah ia perbuat. Di tengah perjalanan, Gedong yang melihat Yukio kesulitan dengan tangannya yang terikat, memutuskan untuk melepaskan ikatannya. Lalu di saat istirahat, Chuni juga berbaik hati dengan memberinya minum. Hal itu pun lantas membuat Yukio mulai merubah pandangannya terhadap orang Korea. Bahkan ia tampak mulai akrab dengan Gedong yang semula berselisih dengannya. Tapi tak lama kemudian, ketenangan mereka terusik di saat tentara Jepang muncul. Walhasil, Chuni berhasil ditangkap yang membuat Yukio segera muncul sebagai pengalihan sehingga Gedong bisa kabur. Sedangkan Jahyun berhasil selamat setelah melompat ke air terjun. Tak lama setelah Gedong melapor dan Jang Ha mengetahui bahwa Chuni kini sedang tertangkap, tim pejuang pun dibagi dua, yang mana Haechul CS bersama dengan Gedong bertugas menyelamatkan Chuni, sedangkan Jang Ha dan pasukannya bertugas memancing batalion elit yang kini sudah berada di hadapan mereka. Walaupun belum semuanya, saat ini mereka dipimpin oleh Arayoshi yang mengusung misi balas dendam, sebab sebelumnya ia pernah dikalahkan oleh Jang Ha. Terlebih lagi kali ini ia kehilangan satu jarinya karena hal itu. Nah, rencananya Jang Ha akan memancing dan mengarahkan batalion elit ke sebuah kuburan batu di puncak Goryeo. Sementara untuk Lee Jin-sung, jika Haechul berhasil menuntaskan misinya menyelamatkan Chuni, ia diberi misi khusus untuk mengantarkan Chuni menuju Bongodong. Pasalnya abu jenazah yang dibawa Chuni sangatlah penting dan harus diberikan kepada komandan di sana. Lalu tak lama kemudian, mereka pun mulai bergerak dengan misi mereka masing-masing. Di tempat berbeda, Yasukawa yang berhasil mendapatkan kembali Yukio tampak senang dan bahkan ia juga memuji Yukio yang mau terjun ke medan perang walaupun masih muda. Sehingga saat ia mengatakan bahwa Yukio sama hebatnya dengan ayahnya, akhirnya terungkap bahwa ternyata Yukio adalah putra kaisar. Akan tetapi kekaguman Yasukawa tiba-tiba pupus di saat Yukio mengatakan bahwa ia malu dengan apa yang tentaranya perbuat di medan perang. Menanggapi hal itu, Yasukawa pun menyuruh Yukio bertanggung jawab atas apa yang ia katakan, tak peduli jika ia adalah putra kaisar. Lalu tiba-tiba, ya, walaupun sudah terluka, setidaknya granat tipuan itu berhasil membuatnya lepas dari Yasukawa. Sementara itu, Chuni yang hampir saja diperkaos oleh salah seorang tentara Jepang berhasil selamat setelah kedatangan Gedong, Yukio, dan juga Jahyun. Di luar tenda, tentara Jepang tampak kelimpungan dengan serangan mendadak itu. Yang mana di tengah kekacauan itu, Haechul berhasil menemukan seorang tawanan yang tak lain adalah Chul-hun, pejuang Korea yang selama ini dipaksa untuk memberitahu lokasi temannya sendiri. Namun alih-alih akan senang saat Haechul datang untuk membebaskannya, ia justru menyuruh Haechul segera pergi serta membiarkannya tetap di sana. Sebab itu memang sudah menjadi misinya untuk tetap mengarahkan Jepang sampai pertempuran ini selesai atau bahkan sampai ia mati. Mendengar itu, Haechul tetap berjanji bahwa ia akan kembali untuknya. Sebelum akhirnya ia pun pergi. Dalam keadaan masih dikejar pihak Jepang yang murka dengan serangan terhadap markas mereka, Haechul dan kawan-kawan terus berlari menuju tempat yang telah disepakati dengan Jang Ha,
yaitu Puncak Goryeo atau persisnya di dekat kuburan batu. Namun dalam prosesnya, abu jenazah yang dibawa Chunni tertembak sehingga membuat Haechul marah. Haechul lantas memerintahkan Byunggu agar membawa Chunni dan yang lainnya menuju puncak terlebih dahulu. Sedangkan ia sendiri berniat membantai tentara Jepang dengan pedang besar andalannya. Dengan disokong oleh sebagian anak buahnya yang lain, secara beringas Haechul mengayunkan pedangnya ke arah musuh. Sementara itu, Byunggu yang telah sampai di puncak menitipkan Chunni dan juga Gedong kepada Lee Jin-sung. Sedangkan ia dan Jaehyun akan kembali untuk membantu Haechul, meninggalkan Yukio yang sudah mereka anggap bebas. Sementara itu, dengan terus berdatangannya tentara Jepang, Haechul dan kawan-kawan terpaksa mundur meski Byunggu dan Jaehyun juga sudah kembali bergabung. Pasalnya, jumlah mereka sangat tidak sebanding. Walhasil, mereka pun lari ke dalam hutan. Di sana, Haechul sempat memungut sisa abu jenazah sebelum akhirnya kembali bergerak menuju kuburan batu. Dengan terus dikejar oleh pasukan musuh yang begitu banyaknya, Haechul CS terus berlari menuju kuburan batu. Begitupun Jang Ha, ia juga masih berlari untuk memancing Jepang dari sisi yang berbeda. Sehingga di saat ia sudah berada tepat di kuburan batu serta Haechul juga sudah berada di belakangnya, tiba-tiba ya, kuburan batu itu ternyata adalah senapan Maxim. Sebuah senapan yang bisa menembakkan peluru dengan jumlah banyak dengan sekali tembak. Maka seketika itu tentara Jepang tampak kewalahan dan tidak bisa berbuat banyak. Terlebih lagi, Haechul dan kawan-kawan juga ikut menyerang dengan melemparkan granat ke arah mereka. Praktis Jepang kalah total untuk saat ini. Meski begitu, Arayoshi kembali bisa kabur dan selamat untuk kedua kalinya. Di waktu yang sama, Kusanagi yang juga mulai bergerak tanpa sengaja melihat Lee Jin-sung beserta Gedong dan juga Chunni. Sontak ia pun memerintahkan sniper untuk menembak mereka. Sadar sudah tidak bisa selamat lagi, Lee Jin-sung pun mengorbankan dirinya demi keselamatan Gedong dan Chunni. Tapi sialnya, keduanya malah dikejar Arayoshi yang kemudian juga disusul Kusanagi dan pasukannya. Menyadari hal itu, Jang Ha kemudian menyusun rencana, yang mana lagi-lagi ia akan berperan sebagai pemancing atau bahkan juga bisa disebut sebagai umpan. Sedangkan sisanya akan dibagi dua, yaitu tim Byunggu dan tim Haechul, di mana dua-duanya akan menjadi eksekutor setelah pancingan Jang Ha berhasil. Tapi khusus tim Haechul, mereka diberi tugas tambahan untuk menyelamatkan sandera yang tak lain adalah Chulhun. Lalu setelah dikira sudah siap, Jang Ha pun segera bergerak. Dan benar saja, pergerakannya itu sukses membuat pihak Jepang mengabaikan Gedong dan juga Chunni. Sehingga serangan mereka saat ini hanya tertuju pada Jang Ha, di mana pada saat itulah kedua tim yang telah bergerak secara diam-diam langsung menyerang mereka. Namun sniper Jepang yang menyadari bahwa Jang Ha adalah pimpinan musuh, tak mau kehilangan Jang Ha serta terus mengejarnya. Hal itu pun dilihat Byunggu yang pada akhirnya ya, walaupun tertembak, Jang Ha masih beruntung karena tembakan tidak mengenai organ vitalnya. Ia pun lanjut berlari dengan tujuan memancing Jepang ke wilayah Sangchon, sebuah wilayah yang sudah dekat dengan Bongodong. Setelah itu, Haechul CS melanjutkan misi selanjutnya untuk menyelamatkan Chulhun. Akan tetapi misi itu tampak mustahil usai melihat pasukan musuh yang begitu banyaknya. Bahkan peralatan tempur mereka pun lengkap. Bersama dengan itu, Yasukawa yang menganggap Chulhun sudah tidak berguna lagi, memutuskan untuk mengeksekusinya. Yang mana Haechul hanya bisa melihat hal itu dari kejauhan, tanpa bisa berbuat apa-apa.
Lalu setelah batalion elit sudah pergi, Hechul pun menghampiri Chulhun yang ternyata masih hidup. Dan tanpa diduga, Chulhun bercerita bahwa tidak banyak para pejuang yang berada di Bongodong. Bahkan mereka kurang dari 100. Sehingga bagaimanapun nasib Jang Ha di Sangchon bisa dipastikan bahwa tidak akan ada yang menolongnya. Di mana hal itu memang sudah menjadi misi dirinya dan Chulhun sedari awal. Chulhun siap mati sebagai sandera, sedangkan Jang Ha sudah pasrah jika harus mati di Sangchon. Namun harapannya dengan misinya itu, batalion elit mau terus bergerak dan terpancing menuju Bongodong, sehingga para pejuang akan menyergap mereka dari berbagai sisi. Itu pun jika jumlah mereka bertambah. Pasalnya, mengetahui jumlah batalion elit yang sangat tidak sebanding dengan para pejuang, maka kemungkinan besar para pejuang akan mundur dan Jang Ha tetap akan mati apapun kemungkinannya. Mendengar hal itu seakan tidak percaya, Hechul pun segera menyusul Jang Ha. Jang Ha sendiri kini telah sampai di Sangchon. Di sana, walaupun sudah banyak jebakan dan senjata yang telah ia persiapkan, Jang Ha tetaplah seorang diri menghadapi banyaknya tentara Jepang yang sudah mengepungnya. Lalu tiba-tiba, di saat itulah ketika bayangan surga dan pertemuan dengan sang kakak sudah tergambar di hadapannya, tiba-tiba Hechul datang beserta juga dengan pasukannya. Kini tinggal Kusanagi seorang yang akan menghadapi Hechul dalam pertarungan pedang. Setelah kematian Kusanagi, ternyata tak jauh dari sana, Arayoshi lagi-lagi berhasil selamat. Tak lama kemudian, di saat Hechul memarahi Jang Ha akibat aksi nekatnya barusan, tiba-tiba Jepang kembali menyerang. Hal itu ditandai dengan hujan meriam yang membuat Hechul dan yang lainnya mulai menjauh dari sana. Dan benar saja, sesampainya di tempat itu, Yasukawa hanya menemukan mayat Kusanagi beserta pedang bertuliskan kemerdekaan untuk Korea. Tak hanya itu, di saat semua temannya terus berlari, Hechul justru memanas-manasi Yasukawa dengan berteriak ke arahnya. Dengan lantang, ia mengatakan demi kemerdekaan Korea. Tak terima akan hal itu, Yasukawa pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi para pejuang. Dengan gempuran hujan meriam di mana-mana, ditambah dengan kejaran tentara pejalan kaki dan berkuda, Hechul dan kawan-kawan seakan tidak punya kesempatan untuk menang. Apalagi peluru mereka tinggal sedikit untuk membalas serangan. Walhasil, bukan hanya kemungkinan menang saja yang mustahil, tapi potensi bisa selamat pun sepertinya tidak mungkin. Meski begitu, mereka semua terus berlari dengan harapan sebuah keajaiban akan terjadi. Tak terkecuali Hechul yang dengan susah payah menggendong Jang Ha yang akhirnya sampai di lokasi yang sudah ditentukan, yaitu wilayah Bongodong, atau lebih tepatnya di sebuah tempat yang disebut dengan Lembah Kematian. Yang mana jika memang komandan dan anak buahnya belum mundur, maka disitulah mereka akan muncul. Namun jika sebaliknya, maka tempat itu akan menjadi kuburan bagi Hechul dan kawan-kawan. Dan sejauh mata memandang, tak tampak satu orang pun yang akan menolong mereka. Justru serangan meriam kembali datang yang membuat Hechul dan Jang Ha terpental. Bahkan Jang Ha harus kehilangan satu kakinya akibat meriam itu. Melihat hal itu, Hechul tak kuasa menahan kesedihannya. Ia tidak mau jika harus kehilangan adik untuk kedua kalinya. Apalagi yang terjadi pada Jang Ha hampir sama dengan apa yang menimpa adik kandungnya dahulu, yaitu kehilangan nyawa setelah melindunginya. Lalu di saat kekalahan yang sudah hampir bisa dipastikan, dengan berani Hechul berlari ke arah musuh yang masih terus melancarkan tembakan meriam. Tapi tiba-tiba, ternyata komandan dan pasukannya tidaklah mundur. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Sehingga kini mereka telah mengunci posisi batalion elit yang terpojok di tengah lembah.
Dan dari yang terlihat menandakan bahwa jumlah mereka sudah bertambah. Hal itu disebabkan karena 오늘은 독립군이 될 수 있다 이 말이야. 사격. dengan keadaan dan posisi yang sangat tidak menguntungkan bagi batalion elit, sebagian dari mereka masih berhasil kabur ke dalam hutan. Bahkan Yaskawa mau nggak mau juga melakukan hal yang sama. Tapi hal itu dilihat oleh Haechul yang seketika mengejarnya. Lantas Haechul pun melemparkan granat ke arah Yaskawa dan anak buahnya. Tapi Yaskawa yang mengingat pernah terkecoh dengan granat tipuan Haechul, meyakinkan anak buahnya bahwa itu hanyalah tipuan. Namun siapa sangka bahwa kali ini itu benar-benar granat asli. Walhasil, kini Haechul hanya perlu menghadapi Yaskawa dengan pedangnya yang sudah patah. Bersamaan dengan kekalahan Yaskawa, pasukannya yang pada awal cerita digambarkan sangat kokoh dengan jumlah dan peralatan perang yang mumpuni, akhirnya juga menyerah dan bertekuk lutut di bawah kedikdayaan pasukan Korea. Akan tetapi, lagi-lagi dan lagi, Ariyoshi yang sudah memperkirakan kekalahan itu berhasil kabur dan dengan santainya melenggang ke dalam hutan. Namun pada akhirnya, keberuntungannya pun terhenti di momen itu. Sebab tanpa sengaja, ia malah bertemu dengan komandan besar alias pemimpin tertinggi pejuang kemerdekaan. Ia bernama Hong Bom-do. Bahkan di belakangnya, anak buah Hong Bom-do sudah mengepungnya yang membuat Ariyoshi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, abu jenazah para pejuang akhirnya diserahkan kepada komandan. Di tempat itu, komandan lantas melepaskan abu jenazah bersamaan dengan tiupan angin, dengan harapan para pejuang bisa istirahat tenang dalam damai.